Kenapa laporan laba rugi kamu untung, tapi pajaknya tetap besar? Masalahnya sering bukan di pendapatan, tapi di biaya. Di konten sebelumnya, saya udah jelasin cara menghitung pajak itu ada koreksi fiskal. Nah, kalau wajib pajak menyelenggarakan pembukuan, sebetulnya konsepnya sederhana. Pendapatan dikurangin biaya. Kalau pendapatan lebih besar daripada biaya, maka laba. Kalau biaya lebih besar dari pendapatan, maka rugi. Tapi, tidak semua biaya itu boleh dikurangkan. Disinilah banyak yang salah. Prinsip utamanya ialah biaya 3M. Intinya begini, biaya yang boleh dikurangkan adalah biaya 3M, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kalau tidak ada hubungannya dengan penghasilan, maka tidak boleh dibiayakan. Contohnya, ada orang pribadi jualan pakaian di pasar Senen. Biaya apa saja yang boleh dikurangkan, yaitu biaya beli pakaian dagangan, itu boleh dikurangkan. Kemudian, biaya sewa ruko di pasar Senen, itu juga boleh dikurangkan. Lalu, biaya gaji karyawan toko, nah itu boleh dikurangkan. Kemudian, biaya bunga pinjaman bank, itu boleh dikurangkan. Kalau pinjamannya untuk beli barang dagangan. Dan, biaya perjalanan usaha yang terkait aktivitas toko, itu boleh dikurangkan. Karena apa? Biaya-biaya ini jelas mendrive penghasilan. Kemudian ada contoh biaya yang tidak boleh dikurangkan, yaitu listrik rumah pribadi. Padahal tokonya di pasar Senen, nah itu nggak boleh dikurangkan. Kemudian biaya UKT kuliah anak, walaupun katanya biar pikiran tenang, karena bayar UKT kuliah anak tidak ada hubungannya dengan usaha, itu nggak boleh dibiayakan. Kemudian biaya hidup pribadi, seperti makan keluarga, kebutuhan rumah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan penghasilan usaha. Konsep akuntansinya apa? Nah, secara akuntansi, ini disebut matching cost against revenue. Artinya, setiap biaya harus match dengan penghasilannya. Jadi, setiap ada biaya, tanyakan satu hal. Biaya ini menghasilkan uang atau tidak? Kalau jawabannya tidak, maka secara fiskal harus dikoreksi. Kemudian ada biaya lain yang boleh dikurangkan sesuai undang-undang. Selain biaya operasional tadi, ada juga biaya-biaya lain yang secara aturan boleh dikurangkan. Antara lain, iuran dana pensiun yang disahkan OJK dibayarkan untuk karyawan. Kemudian rugi selisih kurs mata uang asing jika transaksi usaha pakai valuta asing. Kemudian biaya pelatihan magang dan beasiswa karyawan. Nah, ini boleh dikurangkan karena untuk meningkatkan kompetensi usaha. Kemudian sumbangan penanggulangan bencana nasional. Contohnya bencana nasional seperti COVID-19 waktu itu. Kalau hanya bencana kabupaten atau provinsi, itu tidak boleh. Kemudian sumbangan pembinaan olahraga, misalnya seperti sponsor bulu tangkis oleh perusahaan besar, itu boleh dikurangkan. Kemudian kerugian penjualan aset usaha, contohnya ruko usaha dijual rugi, itu boleh dibiayakan dengan syarat ruko memang dipakai usaha. Lalu piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dengan syarat sudah diupayakan penagihan, kemudian diumumkan di media dan dilaporkan ke DJP. Lalu biaya penelitian dan pengembangan atau litbang yang dilakukan di Indonesia, serta sumbangan fasilitas pendidikan dan penelitian sesuai ketentuan pajak. Dan yang terakhir ialah natura atau kenikmatan. Boleh atau tidak, balik lagi ke pertanyaan utama, ada hubungannya dengan usaha atau tidak? Nah, jadi kesimpulannya begini teman-teman. Kalau biaya berhubungan dengan kegiatan usaha, itu boleh dikurangkan. Kalau tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, itu tidak boleh dikurangkan. Sesederhana itu. Dan disitulah koreksi fiskal bekerja.